Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun sebelum Masehi. Apa yang dilakukan oleh Thales? Menggeser cara berpikir mitos menuju logos. Disitulah filsafat lahir. Jadi filsafat itu yang diserang adalah awalnya itu bid'ah, khurafat, tahayulnya orang Yunani. Ini kalau bahasa kita kan pakai TBC itu ya. TBC-nya orang Yunani itu diserang habis-habisan oleh filsafat zaman kelahirannya. Di Yunani itu kan banyak mitos-mitos, cerita-cerita dewa-dewa Zeus, dewa-dewa Hercules, Thor, dan kawan-kawan. Itu kan mitos-mitos, menjawab persoalan dengan mitos. Nah, itu diserang oleh orang Yunani, para filosof awal. Mereka tidak puas. Masa sih kalau ada hujan itu terus dewa langit sedang marah? Masa kalau ada badai itu dewa laut sedang murka? Masa sih? Mereka tidak puas dengan jawaban itu. Mereka ingin jawaban-jawaban yang lebih rasional, bertanggung jawab. Berarti apa? Filsafat itu sebenarnya pertama-tama adalah hidup yang didasarkan tidak pada mitos-mitos. Apa sih mitos itu? Mitos itu konsep-konsep, teori-teori, jawaban-jawaban yang kamu terima begitu saja secara tidak kritis. Itu mitos. Jadi berarti apa? Mentalitas hanya ikut saja jawaban yang ada sebelumnya. Itu mitos. Apalagi mahasiswa, ini kan sebagian besar mahasiswa. Harus tidak bergaya pikir mitos. Meskipun mahasiswa hari ini kan ya menurut saya masih kurang kritis. Buktinya apa? Kalau bikin makalah, setiap paragraf awalnya pasti kata-katanya menurut. Ya, menurut ini, menurut itu, selalu gitu. Nah, itu sebenarnya hanya menurut itu masih gaya pikir mitos. Dan itu yang diserang pertama dulu oleh Thales dan kawan-kawan. Dari mitos menuju logos. Kok lidahku kegigit ya? Ini jangan-jangan itu mitos. Kok apa? Ya, kedutan sebelah kanan. Ini berarti sebentar lagi. Kok tanganku agak gatel ya? Sebentar lagi dapat uang ini mesti. Loh, itu mitos. Jadi, iya, kan banyak kita tiap hari begitu. Hati-hati ya kalau nabrak kucing. Kadang-kadang kan kita sering ketakutan-ketakutan begini terus menyetir hidup kita. Kalau di Yunani dulu ya dewa-dewanya yang keluar. Kalau tiba-tiba hujan ada petir, wah ini dewa Thor sedang marah. Nah, itu mitos. Bukan berarti salah, cuma gaya hidup mitos ini gaya hidup yang tidak bertanggung jawab. Kamu hanya ikut-ikutan saja, tidak tahu pastinya, wong tidak ada buktinya. Kalau dalam agama kan makanya kita diwanti-wanti jangan taklid buta. Taklid buta itu tidak ngerti apa-apa, pokoknya ikut saja. Itu sebenarnya gaya mitos. Nah, filsafat mengajak kita geser dari mitos ke logos. Yuk akal budinya dipakai. Bukan berarti kalau pakai akal terus pasti benar, enggak juga. Cuma dengan menggunakan akal budi kita lebih bertanggung jawab. Para filosof awal itu ya pikirannya ya enggak karu-karuan kalau dipakai kacamata sekarang. Ada yang bilang asal-usul alam ini dari air. Ada yang bilang asal-usul alam ini dari api. Itu kan kalau pakai kacamata hari ini kan agak lucu. Tapi lebih bertanggung jawab kenapa mereka menggunakan akal budinya. Jadi perangkat intelijensinya. Kalau Allah kan menegaskan dalam Al-Quran itu kan manusia turun ke muka bumi dibekali dua hal. Alkitab wal hikmah. Kitab itu Al-Quran,
Kalau hikmah itu apa? Kemampuan akal budi kita menangkap kebenaran dan kebijaksanaan. Maka yu'til hikmata mayyasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Barang siapa oleh Allah diberi hikmah, maka dia diberi kebaikan yang banyak, luar biasa. Jadi yang pertama ini sebenarnya. Ya, kalau sudah kalian mampu hidup geser dari mitos ke logos, kalian punya bakat jadi filosof. Tidak harus baca buku itu lagi, karena buku ini kan masih sebelum filsafat. Ya, kalau masih belum kalian boleh baca-baca. Kalau sudah filosof tidak usah, kalian bisa langsung masuk, sudah filosof. Jadi itu mitos dan logos. Diingat-ingat ciri pertama ini. Ciri kedua, kalau kalian ingin tahu karakternya filosof, itu yang kedua adalah curiosity and wonder. Ingin tahu dan takjub. Makanya Al-Quran itu banyak nyindir kita yang tidak punya rasa ingin tahu dan tidak mau mikir. Ada banyak redaksi ayat yang bilang afala ta'qilun, afala tatafakkarun, fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absor. Itu sebenarnya nyindir kita. Loh, kalian ini apa ndak mikir? Kalian ini apa tidak menggunakan intelijensimu? Filosof itu harus ingin tahu, jangan mudah percaya. Jadi maka filosof itu kalau konteksnya hari ini berarti ya mungkin kalau medsosan ya paling sehari satu postingan aja, terus dipikir, dipertanyakan, dibahas. Itu cirinya filosof. Jadi segalanya dipertanyakan, tidak boleh asal-asalan. Memang menggelisahkan. Apa-apa itu kalau kita nganggap normal biasa seharusnya begitu, terus kita pertanyakan, itu kan biasanya memang menggelisahkan. Kalau ada orang kayak gitu kan kita biasa menyebutnya cerewet, kepo kalau bahasa hari ini ya. Apa aja ingin tahu. Tapi memang itu sebenarnya fitrah. Kalau dalam diri manusia ada fitrah selalu ingin tahu. Ketika akalnya jalan, akal itu punya karakter curious, ingin tahu. Makanya kalau teman-teman masih punya adik kecil, umur-umur balita lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, saya tidak tahu usia sekian apa masih punya adik 3 tahun, itu begitu akalnya jalan, itu kan pasti cerewet. Apa saja ditanyakan. Ini apa, itu apa, ini barang apa, kok bisa begitu terus, itu anak kecil biasanya. Hanya dulu. Harusnya kalau ilmu kita harus agresif, jangan dibalik. Jadi harus banyak ingin tahu. Tidak ada yang normal-normal saja di sekelilingmu, selalu bisa dipertanyakan. Apa saja. Pak, ini beda buku sebelum filsafat kok slide-nya judulnya malah Philosophy and Millennial Problem. Hubungannya apa? Bisa dipertanyakan. Pak Faiz, di depan kan jadi ustadz, kok tidak pakai kopiah? Nah, bisa dipertanyakan. Kemudian loh, banyak sekelilingmu, tinggal kamu cermati satu-satu, bisa kamu pertanyakan, curious. Jadi filsafat itu kan tugasnya tiga-tiganya mempertanyakan. Yang pertama, kalau di buku itu saya sebut clarifying konsep, memperjelas konsep. Yang kedua, constructing argument, bikin argumen. Yang ketiga, criticizing, mengkritisi. Clarifying konsep itu kalau kita mau berpikir, mau berdiskusi, mau membahas sesuatu, pastikan konsepnya jelas. Hari ini banyak orang debat, banyak orang diskusi, tapi konsepnya tidak jelas. Atau konsep itu di saya apa, di kalian apa. Ada kemarin saya debat, saya lihat di TV itu debat tentang khilafah. Yang satu definisinya khilafah itu ya
menurut dia struktur pemerintahan seperti tata negara dengan pola tertentu, sementara yang satu khilafah itu bagi dia ya ini jailun fil ardi khalifah itu. Yang semua orang adalah khalifah. Lah ini dua hal yang berbeda, konsepnya ini sudah beda. Ya mesti wae kalau diskusi terus tabrakan, rame, ndak selesai-selesai. Maka filsafat itu yang pertama clarifying konsep. Ayo diperjelas dulu konsepnya. Jangan sampai kita sudah capek-capek bahas, ternyata konsep kita beda. Bab pertama kalau kalian belajar logika, ilmu mantek itu selalu bab takrif, definisi. Definisi itu kan bikin konsep. Mikrofon itu apa, laptop itu apa, itu kan konsep namanya. Ngaji itu apa sih? Ustadz itu apa? Bedanya apa ustadz sama ulama? Sama guru. Nanti di Islam masih ada mursyid, masih ada apa lagi? Dosen, masih ada kiai, masih loh itu banyak. Itu sama saja atau ada bedanya? Kalau saya sekarang duduk di sini itu kamu posisikan sebagai ustadz, dosen, guru, kiai mungkin enggak lah, keduren. Apalagi mursyid, enggak. Atau jangan-jangan biasa aja Pak, ya pembicara gitu aja loh Pak, enggak usah macam-macam misalnya. Loh, tapi kan harus jelas. Kayak diskusi tuh kali ini bikin. Itu yang pas itu pembicara, apa pemateri, apa narasumber, apa kamu kan ngawur ya, kan dipikir semua pokoknya podo wae gitu. Itu namanya ndak kritis. Clarifying konsep. Bedanya apa seminar sama workshop sama itu kan kita sering ya kayak gini ini namanya seminar apa diskusi apa pengajian apa ceramah agama apa kan kita pokoknya dipakai. Yang penting terdengar enak di telinga itu aja loh Pak. Persis kayak mahasiswa semester awal yang suka pakai istilah-istilah keren itu kan. Paradigma, eksistensi, esensi. Itu kan senengannya ngono. Ya. Kok semester awal Pak? Ya biasanya semester akhir sudah nggak mikir itu lagi. Jadi pikirannya wis beda. Nah, jadi hidupkan ini. Perjelas konsep dulu sebelum kita diskusi. Ayo, jangan-jangan konsep kita beda. Itu filosofis namanya. Yang kedua, constructing argument, bikin argumen. Jadi filosof itu yang kedua apa? Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu putuskan, apapun yang kamu jalankan harus punya dasar. Itu namanya hidup yang filosofis. Kalau agama berarti, kalau bahasa agama berarti kamu harus tahu dalilnya. Jadi constructing argument itu kamu punya landasan. Mengapa sih kamu hadir malam ini di sini? Pengen ngerti materinya, pengen beli bukunya, apa cuma pengen lihat saya, atau cuma terpaksa Pak temanku kesini, aku harus ikut kesini, apa macam-macam. Harus ada dasarnya, harus argumentatif, tidak boleh asal. Bikin argumen itu sebenarnya pertanyaannya sederhana, mengapa? Jawabannya yang tidak sederhana. Jadi coba ya kalau ada apa-apa kamu tanyakan mengapa. Mengapa sih Kamastu ini mulainya kok jam 8 malam ini? Emangnya setengah 8 enggak bisa? Jam 8 kurang 10 aja apa enggak bisa? Nah, itu namanya argumentatif. Ya jam 8 kurang 10 ya bisa, tapi kan nanti terlalu panjang mikirnya jam 8 kurang lebih lah, lebih simpel. Itu namanya ada argumennya. Dari hal paling kecil sampai hal paling besar. Kenapa sih kok kamu di antara banyak kampus milih kampus agama, UIN apa UMY, apa UAD? Alasannya karena memang minat atau karena di yang lebih dari itu tidak diterima? Nah itu kan ada argumennya mengapa. Saya pernah satu kereta sama non-muslim. Orang ini agak trauma sama Islam karena mungkin baca berita-berita Islam yang negatif-negatif. Terus dia tanya gini, Pak, jenengan masih muslim toh? Iya.
kok masih muslim toh Pak? Baiknya apa sih Islam itu? Ini kan pertanyaan, kalau kalian tidak pernah mikir sebelumnya, itu ya tetap kelakep-kelakep kamu ditanya gitu. Ya kan? Kalau kamu, di Quran ada, saya tidak percaya Quran ya Pak, mesti dia gitu. Coba Pak dijelaskan saja kenapa Bapak kok masih mau muslim. Oh itu, kalau kalian tidak siap-siap dengan pertanyaan-pertanyaan gini, nanti susah. Saya membayangkan besok malaikat itu juga tanya yang gini-gini. Jadi mengapa? Oke, jadi harus punya mental ini ya, curiosity and wonder. Ingin tahu. Coba cermati fragmen-fragmen hidupmu satu-satu argumentatif enggak? Kalau tidak berarti kita tidak serius selama ini. Katanya Socrates, mbahnya filosof itu, unexamined life is not worth living. Hidup yang tidak diuji itu hidup yang tidak ada harganya. Jadi kalian asal saja hidup, tidak pernah direfleksikan yang baik itu yang bagaimana. Yang lain ke utara ikut ke utara, yang lain ke selatan ikut ke selatan. Kalian berarti tidak kritis. Yang ketiga kritis. Kalau kritis ini menempatkan sesuatu pada porsi dan proporsinya yang tepat. Jadi kritis itu ngerti, oh kalau volume kayak gini, yo diawali dari yang santai-santai dulu, yang gampang-gampang dulu. Besok, yo masih yang gampang-gampang juga, wong ini aja masih belum terlalu paham. Besoknya, ya naik sedikit terus begitu. Saya ngaji filsafat itu sampai sesi 200-an, ya levelnya ya segitu terus. Nah rasanya kok Caca ini tidak paham-paham, jadi ya levelnya. Kalau tiba-tiba digenjot dengan materi susah, nanti khawatirnya puyeng. Nah, itu namanya kritis, ngerti porsi. Misalnya lihat audiens semacam ini, wah ini saya ngomongnya jangan lama-lama. Kalau lama-lama, kasihan yang berdiri, kasihan yang di pojok, kasihan yang... itu namanya ngerti situasi. Jangan sampai khotbah Jumat sudah jam 1 kurang seperempat, jamaahnya sudah batuk-batuk, ngode deh, cuek, ngomong terus. Jamaahnya sudah gelisah luar biasa. Itu cuek aja dia. Nanti ada yang nekat ngasih kode jam gini ya dia tetap tidak peka. Jangan-jangan materinya ditambah. Waktu itu memang penting. Tambah panjang ceramahnya. Oke. Oh ini. Jadi perhatikan karakter kritis tadi. Kritis itu nanti yang menunjang target terakhirnya filosof. Apa? Kebijaksanaan. Kalau sudah konsepnya jelas, argumentatif dan kritis, kita akan sampai pada titik namanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu satu langkah lebih jauh dibandingkan sekedar kebenaran. Jadi perjuanganmu, Pak, saya ingin menegakkan kebenaran. Bagus perjuanganmu, tapi kalau bisa satu level lebih jauh. Tegakkanlah kebenaran dengan kebijaksanaan. Karena kadang-kadang kebenaran yang minus kebijaksanaan itu hasilnya justru kontraproduktif. Saya sering ngasih contoh, misalnya ada teman yang punya kelebihan berat badan misalnya. Terus kamu panggil, halo. Apa? Kamu biasanya mencelanya pakai kalimat apa? Nah, ya wala, pakai kalimat itu. Nah, itu kan misalnya kamu juga kok temennya dipanggil kayak gitu sih. Terus kamu jawabnya, "Loh Pak, kan memang begitu kenyataannya." Dulu saya punya teman kurusnya luar biasa, terus kita manggil dia triplek. Kalau dia datang, halo triplek. Loh itu kan kebenaran, wong buktinya dia kurus kayak triplek. Tapi kan bukan kebijaksanaan. Hasilnya apa? Kontraproduktif. Pertemanan bisa rusak gara-gara itu. Kamu tidak bijaksana sih. Jadi kebijaksanaan itu tujuannya filsafat. Yang dicintai oleh filsafat itu bukan cinta kebenaran, tapi cinta kebijaksanaan.
Jadi kebijaksanaan itu paradigma kritis, paradigma yang pas. Ndak kurang, ndak lebih, itu bijaksana. Kamu sadar benar kapan waktunya maju, kapan waktunya mundur. Itu bijaksana. Jadi ngerti timing yang pas, ngerti porsi yang cocok, ngerti proporsi yang sesuai. Itu bijaksana. Kalau kamu kuatnya hanya makan 1 piring, ya jangan makan 2 piring. Itu namanya bijaksana. Dan jangan kurang dari 1 piring, nanti kamu masih lapar. Jadi paradigma bijaksana, targetnya filsafat ini. Tahu kapan maju, kapan mundur. Kalau waktunya kamu nembak kok ndak nembak-nembak, nanti ditembak orang lain, ya jangan marah. Wong tadi sudah ada timing yang tepat, kamu diam saja. Sekarang ditembak orang lain, nangis sekarang kamu. Kenapa? Kamu ndak bijaksana, nggak pinter membaca situasi. Oke, terus jadi filsafat itu logos yang kurios dan berakhir di wisdom. Nah, ini yang sering jadi masalah di masyarakat juga, termasuk stigma-stigmanya filsafat juga. Jadi, ayo dibedakan antara filosofi as proses dengan filosofi as product. Filsafat sebagai proses berpikir dengan filsafat yang merupakan hasil pemikiran. Filosofi as proses itu ya berpikir kritis tadi, berpikir argumentatif, berpikir konseptual. Itu filosofi as proses. Yang berpikir kritis ini loh diperintahkan oleh agama secara tegas. Jadi di banyak ayat ada yang menyuruh kita amatilah lingkungan sekelilingmu dan juga dirimu sendiri. Lihatlah afala yang dzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at dan seterusnya. Ini kan perintah untuk kita berpikir kritis. Filsafat di makna yang pertama ini kita tidak boleh tidak suka. Makanya di salah satu wawancara saya bilang orang itu tidak suka filsafat tidak apa-apa, wong suka tidak suka itu hak. Tapi orang tidak boleh menolak untuk mau berpikir. Karena berpikir itu bukan hak, tapi eksistensial. Eksistensial itu kita eksis sebagai manusia atau tidak, tergantung kita mau berpikir apa enggak. Al-insan itu kan hayawanun natik, animal rasional, binatang yang berpikir. Berarti apa? Penciri utamanya manusia itu berpikir. Kalau dia animal rasional, binatang yang berpikir, berarti kalau ada manusia kok tidak mau berpikir, tinggal animalnya. Rasionalnya kan hilang, berpikirnya hilang. Maka hati-hati, jangan sampai kita tinggal binatangnya. Karena berpikirnya sudah tidak ada. Makanya orang yang tidak mau berpikir atau pas pikirannya buntu itu ya harus hati-hati. Kalau ada temanmu kok tiba-tiba bilang padamu, aduh sumpah aku buntu, aku tidak bisa mikir. Wah hati-hati. Harus. Ya, jangan deket-deket itu, tinggal binatangnya. Suruh dia sabar dulu, ayo kembalikan lagi pikirannya. Jangan sampai tidak bisa mikir. Ya kan? Makanya kalau ada orang kalah oleh nafsu terus akalnya tidak jalan sehingga melakukan kejahatan-kejahatan, kan kita menyebut dia kayak binatang orang itu. Karena memang praktis saat itu akalnya tidak jalan. Karena pencirinya manusia itu kan harusnya memang akalnya. Ini filsafat di makna pertama. Yang ini menurut saya ya kita semua harus mau berpikir.